Halo, saya dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Gladiva Jonia Tangkelo dengan NIM 14012236161. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi matematika ekonomi terkait optimisasi bersyarat. Baik, kita langsung saja ke materinya. Optimisasi bersyarat adalah metode pencarian nilai-nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan dua variabel bebas yang dibatasi dengan satu kendala persamaan. Jadi, kedua variabel bebas ini akan saling terikat satu sama lainnya dalam pencapaian nilai-nilai maksimum atau minimum optimum. Di bidang ekonomi, seringkali kita harus mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, fungsi yang hendak dioptimumkan tadi menghadapi suatu kendala atau constraint. Nah, metode kalkulus yang umum digunakan dalam menentukan nilai-nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi dengan kendala adalah metode pengalih Lagrange. Metode ini ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis bernama Joseph Louis Lagrange. Lalu kita masuk ke metode Lagrange itu sendiri, ialah penghitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain, membentuk sebuah fungsi baru yaitu fungsi Lagrange. Nah, misalkan hendak dioptimumkan Z sama dengan fxy dengan syarat harus terpenuhi fungsi gxy sama dengan c atau konstanta. Maka fungsi Lagrange-nya menjadi fxy lambda sama dengan fungsi utamanya yaitu fxy ditambah lambda dikali c dikurang gxy. Nah, nilai ekstrim dapat dicari dengan memformulasikan derivatif parsial pertamanya sama dengan 0. Menjadi fx xy lambda sama dengan fx ditambah lambda dikali gx sama dengan 0. Kemudian yang fy itu turunan fy, xy lambda sama dengan fy ditambah lambda dikali gy sama dengan 0. Kemudian metode penentuan nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi tujuan dengan kendala adalah dengan mencari nilai-nilai derivatif parsial kedua dari fungsi Lagrangian dan nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala. Nah, kemudian nilai-nilai ini dibuatkan dalam bentuk determinan Hessian terbatas, yaitu dengan notasi H yang berbentuk fxx, fyy, fxy, gx, dan gy, maka dapat dilihat pada slide ini adalah rumus dari determinan Hessian. Sehingga didapatlah rumus berikut, yaitu 2 dikali gx dikali gy dikali fxy dikurang gy kuadrat dikali fxx dikurang gx kuadrat dikali fyy. Nah, kesimpulannya jika hasil dari determinan Hessian lebih besar dari 0, maka fungsi tujuan Z mempunyai maksimum relatif. Namun, jika hasil determinan Hessian lebih kecil dari 0, maka fungsi tujuan Z mempunyai minimum relatif. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam menyelesaikan metode Lagrange. Yang pertama, buatlah fungsi Lagrangian dengan menggabungkan fungsi tujuan atau fungsi asal dengan fungsi kendala. Penggabungannya dengan menambah fungsi kendala pada fungsi tujuan, di mana fungsi kendala harus dikalikan dengan lambda atau pengalih Lagrange. Dalam perkalian ini, fungsi kendala dinyatakan dalam bentuk implisit, yaitu ruas kanan sama dengan 0.
Nah, yang kedua, carilah derivatif parsial pertama dari fungsi Lagrangian terhadap masing-masing variabel bebas atau variabel pilihannya, dan terhadap lambda. Masing-masing derivatif parsial pertama ini dibuat sama dengan 0. Kemudian ketiga derivatif parsial ini dianggap sebagai sistem 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan metode eliminasi atau aturan Cramer untuk memperoleh nilai dari variabel X, Y, Z, dan lambda. Kemudian yang keempat, carilah nilai-nilai derivatif parsial kedua dari fungsi Lagrangian dan nilai-nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala. Buatlah determinan Hessian terbatas, yaitu pada baris dan kolom pertama berisikan elemen-elemen dari nilai-nilai derivatif parsial pertama dari fungsi kendala dan perpotongan dari baris dan kolom tersebut berisikan elemen 0. Sedangkan elemen lainnya berisikan nilai-nilai dari derivatif parsial kedua dari fungsi tujuan. Nah, kemudian yang keenam, ada jika nilai determinan Hessian terbatas lebih besar dari 0, maka terjadi maksimum relatif pada fungsi tujuan. Sebaliknya, jika nilai determinan Hessian terbatas lebih kecil dari 0, maka terjadi minimum relatif pada fungsi tujuan. Nah, nilai dari kedua variabel bebas atau variabel pilihan yang telah diperoleh disubstitusikan ke dalam fungsi Lagrangian untuk memperoleh nilai ekstrim Z dari fungsi tersebut. Lalu yang terakhir, nilai lambda dalam penyelesaian akhir adalah suatu ukuran kepekaan atau sensitivitas dari Z untuk mengubah kendala. Secara khusus, lambda adalah ukuran perubahan dalam nilai fungsi tujuan sebagai akibat adanya perubahan satu unit fungsi tujuan sebagai akibat satu unit dalam kendala. Jadi, lambda merupakan nilai marginal dari fungsi tujuan yang diakibatkan oleh adanya perubahan satu unit kendala. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh soal terkait materi optimisasi bersyarat ini. Terima kasih. Berikut adalah contoh soal dari materi optimisasi dengan kendala. Jadi, tentukan nilai ekstrim Z dari fungsi Z sama dengan 2X min X kuadrat min 2Y kuadrat plus 100 dengan syarat X plus 2Y sama dengan 20. Jelaskan jenis nilai ekstrimnya. Jadi kita tentukan dulu fungsi utamanya, yaitu F X Y sama dengan Z-nya, kita ambil yang ini sama dengan 2XY min X kuadrat min 2Y kuadrat plus 100. Lalu fungsi kendalanya sama dengan B sama dengan Y. Lalu fungsi kendalanya G, X, Y sama dengan C. Kita ambil dari ini. Dari syaratnya ini adalah X plus 2Y sama dengan 20. X plus 2Y sama dengan 20, konstantanya 20. Kemudian kita selesaikan pertama-tama dengan mencari nilai stasioner. Lalu ini adalah untuk mencari nilai stasionernya. Fungsi dari XY lambda adalah fxy, yaitu fungsi utama ditambah lambda dikali fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendala ini tidak boleh merubah dari fungsi utamanya, sehingga kita harus ubah dia menjadi sama dengan 0. Maka kita pindah ke sini. X plus 2Y sama dengan 20. Kita pindahin ke sini supaya fungsi kendalanya menjadi 0. Maka 20 dikurang X plus 2Y. Kita masukkan ke dalam sini. Fungsi utamanya adalah 2XY min X kuadrat min 2
Y kuadrat plus 100 ditambah lambda dikali yang ini tadi yang sudah diubah jadi 0, 20 min X plus 2Y. Lalu kita selesaikan dalam sininya. 2XY min X kuadrat min 2Y kuadrat plus 100 ditambah lambda, selesaikan dalam kurungnya, adalah 20 min X min 2Y. Lalu kita kali masuk lambdanya, 2XY min X kuadrat min 2Y kuadrat plus 100 ditambah 20 lambda min X kali lambda min X lambda min 2Y kali lambda min 2Y lambda. Oke, kita dapat fungsinya adalah ini. Lalu langkah berikutnya kita mencari turunan pertama dari fungsi stasionernya tadi. Kita turunkan dulu terhadap X-nya, turunan F terhadap X, yaitu min 2X min 2. Lalu kita substitusi fungsi kendalanya, Y sama dengan 3/4X ke dalam fungsi kendala. Kita punya fungsi kendala itu fungsi kendalanya adalah X plus 2Y sama dengan 20. X tambah 2, kita masukkan Y-nya, 3/4X sama dengan 20. Coret ini, maka X ditambah 3/2X sama dengan 20. Maka 5/2X sama dengan 20. X-nya sama dengan 20 dikali 2 dibagi 5. Bisa kita dapat 4. 4 kali 2, maka X-nya sama dengan 8. Karena kita udah dapat X-nya, kita masukkan kita cari Y. Tadi Y adalah 3/4X. Masukkan, substitusi X sama dengan 8. Y sama dengan 3/4 kali 8, maka Y sama dengan 3 kali 2, 6. Kita dapat Y-nya 6. Lalu untuk mencari lambda bisa kita pakai persamaan 1 atau 2. Di sini saya akan pakai persamaan 2. Substitusi Y sama dengan 6 dan X sama dengan 8 ke persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah lambda sama dengan X min 2Y. Kita masukkan X-nya 8, 8 dikurang 2 dikali 6, maka 8 dikurang 12. Jadi lambdanya sama dengan min 4. Lalu kita mencari turunan kedua dari fungsi fungsi kendala, yaitu Gx, Y, dari soal adalah X plus 2Y. Maka turunan dari X-nya adalah, lalu kita cari turunan kedua dari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya tadi kan X plus 2Y. Nah, lalu kita cari turunan kedua dari turunan pertama tadi dan dari fungsi kendala, yaitu X plus 2Y. Pertama kita dari fungsi kendalanya dulu. Turunan pertamanya dari terhadap X adalah 1. Lalu turunan fungsi G terhadap Y adalah 2. Kemudian dari yang turunan pertama tadi, fungsi F, kita lihat terhadap X, kita turunkan untuk turunan. Kemudian dari turunan fungsi yang pertama tadi, turunan fungsi F, kita turunkan ke turunan kedua, berarti terhadap X adalah min 2. Lalu terhadap Y adalah min 4.
Kemudian kita masukkan ke rumus bentuk Hessian determinan. Maka 2 dikali Gx-nya 1, G-nya 2. Oh ya, Fx-nya adalah ketika tadi kita diminta untuk turunkan X-nya, sekarang kita turunkan terhadap Y, yaitu 2. Dan ketika diturunkan terhadap Y dibalik ke turunan X adalah sama-sama 2, maka Fx-nya 2. Fxy-nya 2 dikurang Gy kuadrat, maka 2 kuadrat dikali Fxx min 2 dikurang Gx kuadrat adalah 2 kuadrat, maaf 1 kuadrat, dikali Fy-nya adalah min 4. Kita selesaikan 2 dikali 4 dikurang 2 kali 2 adalah 4 kali min 2 min 8 dikurang min 4. 2 kali 4 8. 8 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, kita dapat bahwa Hessian-nya itu lebih dari 0. Maka ini maksimum relatif. Lalu kita mau cari Z relatifnya dengan mencari dari fungsi awal tadi, fungsi utamanya. Kita masukkan yang sudah kita dapat semua, X, Y-nya dimasukkan. 2 dikali X-nya 8, Y-nya 6, kali X kuadrat berarti 8 kuadrat, dikurang 2 dikali 6 kuadrat, ditambah 100. Sama dengan 2 dikali 8 kali 6, 96, dikurang 64, dikurang 36 dikali 2, 72, ditambah 100. Ini sama dengan 96 kurang tambah 100 sama dengan 60. Maka ini adalah Z maksimum relatifnya. Kemudian saya akan buat kesimpulan. Jadi kesimpulan dari soal optimisasi dengan kendala ini adalah titik X sama dengan 8 dan Y sama dengan 6 membentuk puncak maksimum relatif Fxy sama dengan 60. Dan ketika kita mendapatkan tadi lambdanya min 4, artinya jika kendala dinaikkan 1 unit, maka produksi akan berkurang sebanyak 4 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yaitu matematika, ekonomi, dan bisnis. Saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan produksi. Apa itu keseimbangan produksi? Keseimbangan produksi yaitu suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yaitu suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah atau least cost combination. Ada tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum dapat dicari dengan metode Lagrange, dan ada fungsi produksi atau P sama dengan K dikali L dimaksimalkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan KPK ditambah LPL, dengan M adalah total anggaran untuk memberi masukan K dan L. Di sini ada fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan, yaitu P sama dengan F K dikali L. Fungsi kendala yang dihadapi M sama dengan KPK ditambah LPL. Di sini ada fungsi baru Lagrange, yaitu F K dikali L sama dengan F K dikali L plus lambda dikurung buka KPK ditambah LPL dikurang M kurung tutup. Yang terakhir ada syarat yang diperlukan agar F, K, L maksimum. Yang pertama itu F, K, kurung buka K, L kurung tutup sama dengan 0, yaitu F, K, kurung buka K, L kurung tutup ditambah lambda PK sama dengan 0. Yang pertama.
Yang kedua ada FL, kurung buka K, L, kurung tutup sama dengan 0, yaitu FL, kurung buka K, L, kurung tutup ditambah lambda PL sama dengan 0. Dari 1 dan 2, nilai K dan L bisa didapat. Selanjutnya, P maksimum bisa diperoleh. Yang kedua, ada materi produk marginal parsial. Apa itu produk marginal parsial? Yaitu produk tambahan yang dihasilkan dari berbagai macam unit tambahan faktor produksi. Yang kedua, ada jika jumlah keluaran yang dihasilkan berupa P dan faktor masukan sebagai XI, di mana I sama dengan 1, 2, 3, titik N, maka fungsi produksi dapat dinyatakan di dalam P sama dengan F, kurung buka X1, X2, X3, Xn, kurung tutup. Misal, ada 2 macam variabel atau faktor produksi untuk memproduksi suatu barang berupa K dan L, sehingga fungsi produksi dapat dituliskan sebagai P sama dengan F, kurung buka K, L, kurung tutup. Yang terakhir ada produk marginal parsial berupa do P per do K adalah marginal berkenaan dengan masukan K, do P per do L adalah marginal berkenaan dengan masukan L. Itulah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang keseimbangan produksi dan produk marginal parsial. Di sini ada diketahui PK sama dengan 4, PL sama dengan 2, fungsi utamanya P sama dengan 8 KL, dan fungsi kendala yaitu 4K ditambah 2L sama dengan 80 atau G K titik L sama dengan C. Di sini ditanya, yaitu kita mencari K optimal dikali L optimal pada P maksimal, dan yang kedua dicari P maksimal. Kita jawab. Di sini kita jawab, yaitu F sama dengan 8KL ditambah lambda kurung buka 80 dikurang 4K ditambah 2L sama dengan 8KL ditambah 80 lambda dikurang 4K lambda dikurang 2L lambda. Di sini kita cari titik stasioner, ekstrim, dan optimal. Cari titik stasioner atau ekstrim dan optimal. Nah, di sini ada do kita yang pertama cari
mencari titik stasioner atau ekstrim atau optimal. Yang pertama itu do F per do K. Nah, di sini sama dengan 8L dikurangi 4 lambda. Ini yang pertama, syaratnya itu do F per do K sama dengan 0. Berarti 8L dikurangi 4 lambda sama dengan 0. 8L sama dengan 4 lambda. L sama dengan 1/2 lambda dan lambda sama dengan 2L. Di sini titik 2A, di sini titik 2B. Ini ada yang kedua, do F per do L sama dengan 8K dikurang 2 lambda. Sini 2. Syaratnya do F do L sama dengan 0. 8K dikurang 2 lambda sama dengan 0. 8K ditambah 2 lambda K sama dengan 1/4 lambda. Di sini 2A. Ini salah ya, mohon maaf, ini 1. Dan ini lambdanya itu 4L 2B. Ini yang ketiga ada do F per do K sama dengan 80 dikurangi 4K dikurangi 2L titik 3. Dan syaratnya ini do F per do K sama dengan 0. Dan di sini 80 dikurangi 4K dikurang 2L sama dengan 0. 80 sama dengan 4K ditambah 2L 3A. Di sini kita mencari eliminasi 1B dan 2A. Eliminasi 1B dan 2A. Berarti kita kan lambda sama dengan lambda. Berarti 2L sama dengan 4K. L sama dengan 4/2K. 4. Kita mencari substitusi 4 dan substitusi 4 ke 3A. Substitusi 4 ke 3A yaitu 80 sama dengan 4K ditambah 2 kali 4/2K sama dengan 8K. Jadi K optimum yaitu sebesar 10.
Di sini kita mencari substitusi ke optimum. Substitusi ke optimum 10/4. Berarti L sama dengan 4/2 dikali 10. Sini 5, sini 20. Kita mencari, berarti ini L optimumnya yaitu 20. Kita mencari substitusi L optimum 20 ke 1B. Berarti kita lambda sama dengan 2 dikali 20, berarti 40. Berarti lambda optimum yaitu sebesar 40. Nah, di sini yang kedua ada pembuktian nilai maksimum. Kita mencari dulu GK, GL, FKL, FKK, dan FKL. Tadi GK ini nilainya sebesar 4, berarti rumusnya GK ini DO G per DO K sama dengan 4. Nah, rumus GL ini rumusnya DO G per DO L. Rumus FKL yaitu DO kuadrat F per DO K L. Rumus FKK yaitu DO kuadrat F per DO K kuadrat. Salah. Di sini ada nomor 2 pembuktian nilai maksimum. Yang pertama itu ada GK, GL, FKL, FKK, dan FEL. Rumus GK ini yaitu DO G per DO K. Rumus GL ini DO G per DO L. Rumus FKL ini DO kuadrat F per DO K DO L. Di sini rumus FKK yaitu DO kuadrat F per DO K kuadrat. Dan rumus FLL ini rumusnya DO kuadrat F per DO L kuadrat. Nah, kita di sini mencari nilainya. Yang pertama itu kan DO G. Nah, tadi itu DO G itu nilainya sebesar 4. Yang GL ini sebesar 2. FKL ini sebesar 8. FKK dan FLL ini 0. Nah, di sini kita sudah mencari hanya sama dengan ini rumusnya 2 dikali GK dikali GL dikali FKL dikurang GK kuadrat dikali FLL dikurang GLL kuadrat dikali FKK. Berarti sama dengan di sini 2 dikali 4 dikali 2 dikali 8 dikurang 0 dikurang 0. Berarti hal ini lebih besar 0. Nah, kenapa? Berarti terbukti produksi mempunyai
nilai maksimum berarti terbukti produksi mempunyai nilai maksimum relatif pada K sama dengan 40 dan L sama dengan 20, berarti P berarti P maksimal itu sebesar 8 dikali 20 dikali 40 sama dengan 6.400. Artinya lambda sama dengan 40. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nirina Hana Halimah dengan NIM 14012230021 dari kelas MB 4604. Di sini akan menjelaskan tentang materi matriks. Jadi, apa sih matriks itu? Matriks adalah sekumpulan elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks itu seperti bilangan polos dalam banyak hal, dia bisa ditambah, dikurangi, dan dalam beberapa kasus juga bisa dikalikan dan dapat dibagi juga. Jadi, terus untuk matriks ini tuh dia berbentuk ada kolom dan ada barisnya, dan untuk penyebutannya itu matriks itu kolom kali baris. Jadi di slide bisa dilihat ada matriks ABCD, dia matriks 2 kali 2 karena dia ada 2 kolom dan 2 baris. Atau bisa disebut juga ordo matriks. Jadi ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Nah, ini itu juga disebut dimensi matriks. Jadi ada jumlah baris dengan jumlah kolom. Nah, di sini ada matriks A yaitu ada 2 kali 2, A11, A21, A12, A22, atau dapat disebut juga matriks persegi. Nah, terus ada matriks B juga, ini ada 1 kali 3. Nah, kalau matriks yang bentuknya 1 kali 3 ini, 1 kali 3 ini dia biasanya matriks vektor yang berbentuk seperti ini. Terus notasi umum yang digunakan dalam matriks juga itu huruf besar itu untuk nama matriksnya, dan huruf kecil untuk elemen-elemen di dalamnya seperti ini. Matriks A, A-nya besar, terus huruf A yang di dalamnya itu elemennya kecil. Sedangkan untuk yang B ini dia huruf B harusnya ini huruf B besar kalau tidak salah, atau dia kecil karena dia vektor mungkin. Nah, di dalamnya tapi elemennya itu ada huruf kecil. Nah, terus ada juga matriks identitas. Matriks identitas itu matriks persegi yang ada 1 di sepanjang diagonalnya, terus di selain diagonalnya itu dia 0. Nah, ini tuh sifatnya mirip dengan angka skalar 1 di bilangan biasa. Terus ada juga matriks 0, dia semua elemennya itu 0. Ini sifatnya tuh mirip dengan skalar 0 di bilangan biasa. Nah, terus kedua matriks ini tuh dia adalah matriks diagonal, yang elemen of diagonal atau elemen di selain diagonalnya adalah 0. Terus keduanya juga tuh contoh matriks simetris dan matriks idempoten. Nah, matriks simetris ini tuh adalah matriks yang kalau dia di transpose tuh bentuknya bakal tetap sama gitu. Jadi ketika dia ditranspose nanti akan dijelaskan juga apa itu transpose. Ketika ditranspose tuh dia tetap sama, nanti hasil matriks itu tetap sama. Dan untuk idempoten tuh dia ketika dipangkatin hasilnya akan tetap sama gitu. Jadi dipangkat 2, nanti materi dipangkat 2, dipangkat 3 tuh hasilnya akan tetap sama dengan pangkat satunya. Terus yang kedua ada operasi matriks. Setelahnya ada operasi matriks sederhana. Operasi matriks sederhana ini sama seperti operasi di bilangan biasa, yaitu ditambah kurang kali bagi. Nah, untuk penjumlahan tinggal dijumlahkan semua elemennya. Jadi untuk matriks ABCD tambah matriks EFGH, maka jadi elemennya tuh nanti tinggal dijumlahin. Jadi A tambah E, B tambah F, C tambah G, terus D tambah H. Berlaku juga di pengurangan. Jadi nanti kalau matriks ABCD dikurang EFGH, dia jadi
matriks A dikurang nanti elemen A dikurang E, elemen C dikurang G, elemen B dikurang F, terus elemen D dikurang H. Nah, setelah itu ada perkalian matriks. Perkalian ini tuh sistemnya dikaliin barisnya, setelah itu dikalikan oleh kolom matriks yang dikalikan lalu dijumlahkan. Jadi misal di sini ada matriks ABCD dikali matriks EFGH, di pertama tuh baris matriks pertama yaitu AB dikalikan dengan kolom matriks kedua yaitu EG dan FH. Jadi pertama kita ada AB dikali EG dulu yaitu A kali E ditambah B kali G. Setelah itu ada AB dan FH yaitu A dikali F ditambah B dikali H. Begitupun untuk baris keduanya. Nah, setelah itu untuk pembagian itu di matriks tidak ada pembagian dengan matriks tapi adanya pembagian dengan skalar atau dengan angka biasa. Nah, itu dikalikan ini seharusnya perkalian skalar ya, salah maaf. Ralat ya itu sebenarnya perkalian skalar. Nah, jadi untuk kalau matriks dikalikan dengan angka skalar atau angka biasa tuh langsung dikalikan aja dengan elemennya. Jadi kayak di contoh di situ ada K dikali matriks ABCD. Berarti ya udah langsung aja dikalikan jadi K kali A, K kali C, K kali B, dan K kali D. Setelah itu akan dibahas lebih lanjut tentang perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini ada syaratnya, yaitu kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Jadi kalau matriks A-nya itu M kali N, maka matriks B-nya tuh harus awali N kali P misalnya. Nah, sedangkan nanti untuk ordo matriks hasilnya atau matriks AB atau matriks C itu akan jadi M kali P. Nah, seperti contohnya itu ada ilustrasi contohnya di bawah, perkalian di bawahnya itu matriks A dikali matriks B, matriks A-nya itu 1 kali 2 dan matriks B-nya 2 kali 3. Nah, jadi nanti kan dikalikan baris dengan kolomnya. Jadi nanti dikalikan A11 kali B11 tambah A12 dikali B21 terus seterusnya. Bisa dilihat tuh di bawah ada sama dengan A11 B kali B11 tambah A12 kali B21 dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah matriks C atau matriks AB, C11, C12 dan C13. Dia 1 kali 3 kan karena tadi matriks A-nya 1 kali 2 dan matriks B-nya 2 kali 3. Berikutnya ada matriks transpose. Nah, matriks transpose ini dia kita kayak merubah bentuk matriksnya gitu. Nah, jadi mentranspose matriks tuh pokoknya baris A tuh menjadi kolom. Nah, jadi misal seperti di sini ada matriks A, dia ada A, B, C, D, E, F. Di transpose itu AB yang asalnya baris dia jadi kolom sehingga jadi A, C, E, B, D, F ini harusnya. Nah, dan seperti yang udah disebutkan tadi juga, matriks transpose ini kalau misal matriks yang berbentuk simetris maka dia akan sama bentuknya ketika transpose tuh nanti A akan sama dengan A transpose gitu. Terus ada determinan matriks. Determinan matriks determinan matriks itu di sini yang dibahas adalah determinan matriks 3 kali 3 dapat dicari pakai metode Sarus. Nah, di sini ada contohnya yaitu ada matriks A 321 542 213. Nah, aturan Sarus tuh dua kolom pertama bisa ditulis ulang di belakang jadi ada 321 32 542 54 213 21. Nah, terus nanti ini bisa dikalikan. Ini nanti ada diagonal gitu dikalikan jadi 2 kali 4 kali 1 terus tambah 1 kali 2 kali 3 tambah 3 kali 5 kali 2 kayak ini tuh 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8 ditambah 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 3 kali 5 kali 2 sama dengan 30 terus di sini ada 3 kali 4 kali 3 6 2 kali 2 kali 2 8 1 kali 5 1 kali 1 5. Nah, nanti di hasil perkaliannya dijumlahin terus dikurangin jadi 49 kurang 4 sama dengan 5. Itu jadi determinan dari matriks A. Terus juga ada determinan minor kofaktor. Nah, ini tuh selain determinan dari yang biasa yang menggunakan metode Sarus, terdapat juga determinan minor kofaktor yang digunakannya itu untuk mencari adjoint dan inverse. Nah, ini tuh
cara mencarinya cukup sederhana. Jadi untuk dari matriks 3 kali 3 untuk mencari minornya, misal ini ada matriks 213, min 1, 3, 0, 2, min 3, 4. Nah, kita tutup aja satu kolom dan satu baris gitu. Jadi kita misal pilih satu angka dulu. Di sini misalnya kita cari minor 11. Nah, di 11 tuh kan di matriks ada 2. Nah, kita tutup berarti kita tutup baris 1 dan kolom 1 sehingga tersisa 3, 0, min 3, dan 4. Nah, setelah itu kita tinggal cari determinan seperti biasa kayak kalau nyari determinan matriks 2 kali 2 yaitu AD min BC. Itu jadi 3 kali 4 dikurangin 0 kali min 3 sehingga hasilnya 12. Begitupun untuk yang lainnya. Jadi nanti kita tutup juga baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, terus aja istilahnya dicari semua sehingga terdapat 9 minor. Nah, setelah itu setelah dapat minor kita bisa menggunakan untuk cari kofaktor. Nah, untuk cari kofaktor ini terdapat rumusnya yaitu min 1 pangkat I tambah J dikali minornya. Jadi misal tadi untuk mencari mencari kofaktor satu-satu seperti di contoh ini matriksnya beda lagi ya. Untuk matriks A 246, 135, 789 untuk mencari kofaktor satu-satu ini sama dengan min 1 pangkat karena dia satu kofaktor satu-satu berarti IJ-nya satu-satu berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 terus dikalikan minornya karena dia satu-satu ditutup 2 berarti baris 1 kolom 1 berarti sisa 3589. Nah, setelah itu tinggal dikalikan 3 kali 9 27, 5 kali 8 40 minus sama. Nah, ini positif karena min 1 pangkat 1 tambah 1, min 1 pangkat 2 itu berarti positif kan karena min 1 kali min 1. Sehingga hasilnya min 13 nggak dikalikan dengan negatif. Nah, sedangkan untuk K12 Nah, ini untuk K32, ini untuk K32 itu dia berarti min 1 pangkat 3 tambah 2 yaitu 5. Jadi pangkat 5 min 1 pangkat 5 itu negatif. Nah, kita tutup baris 3 dan kolom 2 sehingga tersisa 2, 6, 1, 5. Nah, 25-nya itu 2 kali 5 10, 6 kali 1 6 berarti 10 min 6 sama dengan 4. Nah, terus dikalikan dengan min 1 pangkat 5 tadi min 1 berarti 4 kali min 1 jadi min 4. Dapat kita kofaktor dari 32. Nah, setelah itu ada inverse matrix. Setelah kita mencari kofaktor dari ke-9 elemen matriks tadi, kita bisa cari inverse-nya. Nah, jadi setelah kita tadi menghitung determinan menggunakan metode Sarus, terus kita juga cari kofaktornya. Nah, kita bisa cari inverse-nya. Pertama-tama kita cari dulu adjoint-nya. Adjoint itu hasil kofaktor tadi yang 9 dibuat matriks, dimasukin ke matriks lagi kan berarti. Nah, setelah itu ditranspose. Jadi tadi waktu kita dapatkan kofaktor K11, K12, K13 itu kan dibikin matriks. Jadi bisa ditaruh lagi dibentuk lagi matriks jadi K11, K12, K13, K21, K22, K23, terus K31, K32, K33. Nah, hasil itu nanti ditranspose sehingga dapat adjoint. Nah, jadi hasil transpose dari kofaktor matriks A itu adalah adjoint A. Nah, setelah itu tinggal untuk mendapatkan inverse tinggal adjoint A tersebut dibagi dengan determinannya yang udah kita cari tadi dengan menggunakan yang udah kita bisa cari menggunakan metode Sarus sehingga kita dapat inverse matriksnya. Inverse matriks juga disebut kebalikan matriks dan dilambangkan dengan A pangkat min 1. Nah, terus setelah itu ada kaidah Cramer. Kaidah Cramer ini salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Nah, misal di sini ada persamaan sistem persamaan linear AX tambah BY tambah CZ sama dengan alpha, DX tambah EY tambah FZ sama dengan beta, terus GX tambah HY tambah IZ sama dengan gamma. Anggaplah sama dengan C. Nah, terus ada ABCDEF. Nah, jadi ini tuh cara menghitungnya. Dia kan berbentuk AX sama dengan B. Nah, ini tuh kita bisa masukkan tadi hasilnya yaitu alpha beta ini
dimasukkan ke ADG, BEH, dan CFI. Dimasukkan ke X, Y, Z-nya. Seperti di sini untuk mendapatkan nanti AX, AY, dan AZ. Nah, untuk AX dimasukkan ke ADG, untuk AY dimasukkan ke BEH, dan untuk AZ-nya dimasukkan ke CFI. Nah, setelah ini disubstitusi ke matriks A, nanti bisa dicari determinannya. Setelah itu untuk penyelesaiannya menggunakan Cramer, kita tinggal membagi determinan dari AX, AY, AZ ini dengan determinan A, yang kita bisa hitung pakai metode Sarus semuanya. Nanti kita bisa dapat nanti determinan AX per determinan A kita dapat nilai X, determinan AY per determinan A kita dapat nilai Y, dan determinan Z per determinan A kita dapat nilai Z. Nah, itu penyelesaian dari sistem persamaan linear menggunakan matriks dengan menggunakan metode Cramer. Selain itu juga ada yang kita bisa menghitung ini menggunakan ada juga cara untuk nggak pakai kaidah Cramer buat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks yang akan dibahas di contoh soal. Halo, di sini aku mau ralat untuk yang akan dijelaskan selain itu bukan kaidah Cramer tapi penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan matriks dengan cara yang biasa, ya bukan dengan cara Cramer, yaitu dengan cara mencari inverse dari matriks yang dibutuhkan. Sekian. Di sini saya akan membahas penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi untuk di penjumlahan kita punya matriks A 2, 4, 6, 7, 5, 8, 1, 9, 3 dan matriks B 5, 8, 7, 4, 1, 9 dan 6, 2, 3. Nah, untuk penjumlahannya kita bisa langsung jumlahin saja elemennya. Jadi kalau di matriks per ini untuk penjumlahan akan jadi 2 tambah 5 karena dia sama-sama di posisi 1, 1. Setelah itu 4 tambah 8, 6 tambah 7, 7 tambah 4, 5 tambah 1, 8 tambah 9, 1 tambah 6, 9 tambah 2, dan 3 tambah 3. Sehingga nanti akan menghasilkan matriks di jumlahan saja semua elemennya jadi 7, 12, 13, 11, 6, 17, 7, 11, dan 6. Ini matriks C. Hasil dari ROI. Yang kedua ada pengurangan matriks. Nah, hal yang penting untuk diingat itu ketika membahas penjumlahan dan pengurangan matriks itu adanya reversible dan adanya juga bisa dibalik itu. Jadi kalau untuk penjumlahan itu dia A tambah B berlaku B tambah A. Tapi kalau untuk A min B dia tidak berlaku B min A. Nah, ini penting untuk dicatat. Terus untuk operasinya jadi ada matriks satu kemudian ada matriks B ditanya A min B. Jadi untuk pengurangan ini sama seperti penjumlahan tadi, kita tinggal kurangkan saja elemen-elemen yang ada di matriks ini. Jadi pertama di satu ada 2 dan 5 karena A min B jadi 2 kurang 5. Begitu juga untuk elemen-elemen yang lainnya. Jadi 4 min 8, 6 min 7, 7 min 4, 5 min 1, 8 min 9, 1 min 6, 9 min 2, dan 3 min 3. Nah, dari hasil pengurangan setiap elemen ini akan didapat matriks 2 kurang 5 min 3, 4 kurang 8 min 4, 6 kurang 7 min 1, 7 kurang 4 3, 5 kurang 1 4, 8 kurang 9 min 1, 1 kurang 6 min 5, 9 kurang 2 7, dan 3 kurang 3 0. Nah, didapat ini matriks C ini, matriks A ini. Nah, terus untuk yang ketiga ada mencari determinan matriks dengan metode Sarus untuk matriks 3x3. Nah, untuk mencari determinan matriks dengan metode Sarus ini kita bisa tulis lagi matriksnya. Setelah itu 2 kolom yang di depan ditulis lagi di belakang. Nah, setelah ini kita bisa gunakan cara metode Sarus yang dijelaskan di bagian materi tadi, yaitu ini di samping ini, ini di samping ini, ini di samping ini, terus
dijumlahkan. Jadi di sini ada 2 kali 5 kali 2 tambah 4 kali 2 tambah 1 tambah 6 kali 5 kali 9. Setelah itu dikurangkan dengan yang berwarna. Jadi dikurangkan dengan total komponen dari ini 289 dan 473. Berarti 6 kali 5 kali 1 ditambah 2 kali 8 kali 9 ditambah 4 kali 7 kali 7. Nah, setelah ini tinggal dikalikan semua, dijumlahkan, setelah itu nah, setelah ini kita bisa langsung jumlahin terus dikurangi dari ini. Jadi untuk 30 tambah 32 tambah 37 tambah itu 440. Terus 30 tambah 104 tambah 84 jadi 258. Nah, sekarang untuk 140 dikurangkan 258 itu jadi 180. Berarti determinan A itu sama dengan 180. Pertama kita akan bahas determinan minor dulu. Nah, untuk cari determinan minor itu kita pilih satu akar, terus kita bentuk satu kolom dan satu barisnya. Setelah itu kita cari determinan 2 kali 2 yang sisanya. Jadi misalnya ini M11 berarti kita untuk angka yang ada di posisi bagi 1 kolom 1. Setelah itu kita tutup ini. Nah, sisanya ini kan. Nah, begitu kita gunakan metode mencari determinan 2 kali 2, yaitu ini dikali dikurangi ini. Nah, untuk prakteknya aja langsung. Jadi di M11 itu ada 5 kali 3 dikurangi 8 kali 9. Ini berarti 15 dikurangi 72. Nah, setelah dapat semua rumusannya, bisa langsung kita cari semua kofaktornya. Jadi untuk kofaktor itu sebenarnya ada rumusnya, yaitu kita cari ini 1 dipangkatkan penjumlahan dari ini. Jadi ini ada 1 berarti A ditambah 1 dikali minornya kali 57. Nah, sehingga kofaktor ini kan jadi bisa berpangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 57, berarti kofaktor A11 adalah ini 57. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih simpel untuk mencari kofaktor itu, karena dari pangkat ini kan semuanya angkanya pasti selalu sama kan posisinya. Jadi kita bisa langsung saja gambarkan posisinya, yaitu plus min plus min dan plus min plus lagi. Nah, jadi ini bisa kita langsung kalikan ke kofaktornya. Jadi misal di kofaktor dikalikan ke minornya. Jadi untuk di kofaktor 12 tuh kita bisa langsung aja, dia kan 10, kita bisa langsung itu berarti minus dikali 10 berarti kofaktor 12 minus 10. Begitu seterusnya untuk yang lain. Misal ini M13 pas 9 dia positif, berarti langsung aja pas 9. Terus untuk kofaktor 21 min 15 dia negatif, berarti negatif dikali min 15 jadi 12. Berikutnya ada algebraic matrix. Untuk mencari algebraic itu untuk matriks 3 kali 3 kita tinggal susun lagi dari kofaktor yang udah dihitung. Jadi di sini kita lihat A11 57, terus A21 15, 20, 10, 2, 8, 9, min 11 dan min 32. Ini algebraiknya dari kompleks A. Berikutnya lagi ada inverse matrix. Jadi untuk inverse matrix ini kita menggunakan yang udah tadi kita temukan, yaitu algebraik A dan determinan A. Jadi untuk mencari inverse kan tadi kita pakai algebraik A per determinan A. Nah, jadi bisa kita langsung tulis di sini min 57, 15, 20, min 10, 2, 8, 49, min 11 dan min 32 per 182. Nah, ini kan karena sebenarnya itu sama dengan dikali 1 per 182 kayak perkalian, jadi bisa kita langsung kalikan, sehingga inverse matriks A itu jadi min 57 per 182
15 per 182, 20 per 182, min 10 per 182, 2 per 182, 8 per 182, 49 per 182, min 11 per 182, dan min 32 per 182. Ini matriks inverse dari matriks A. Yang terakhir ada kaidah Cramer. Kaidah Cramer ini kita gunakan untuk mencari X1 X2 dari persamaan aljabar biasa. Jadi di sini kita bisa tuliskan ini X1 X2 terus 2 3 kebalik ya sih. Jadi yang terakhir ada kaidah Cramer. Kaidah Cramer ini digunakan untuk mencari X1 X2 dari persamaan aljabar biasa. Nah, di sini bisa kita tuliskan aja persamaan ini dalam bentuk matriks. Pertama kita masukkan dulu angka-angkanya, itu 52, 23, setelah itu X-nya. Nah, ini sama dengan 4 kali 2. Nah, untuk metode Cramer ini, jadi kan tadi ini kita untuk mencari X-nya kita bisa pindahkan ini ke ruas sebelah. Nah, tapi karena ini matriks jadi tidak berlaku, ini nggak jadi dibagi atau jadi inverse, sehingga ini jadi X1 X2 dengan ini inverse di kalian 4 2. Nah, jadi sekarang kita harus mencari dulu inverse dari matriks 52 dan 3. Nah, untuk inverse dari matriks ini, jadi kita matriks A, berarti kita harus mencari inverse dari matriks A. Ini menggunakan rumus yang sama, yaitu adjoint A per determinan A. Nah, untuk matriks 2 kali 2 itu bisa gunakan rumus untuk adjoint A itu adalah B min B min C A, dan untuk determinannya itu rumus AB min BC. Sehingga bisa kita langsung hitung inverse dari matriks A, yaitu tiga min 2 min 2 5 per AD-nya 15 per 4, sehingga sama dengan 3 min 2 min 25 per 11. Nah, sehingga A inverse itu jadi 3 per 11 min 2 per 11 min 2 per 11 lagi dan 5 per 11. Nah, setelah dapat A inverse kita bisa langsung operasikan ini. Jadi tadi X1 X2 sama dengan ini 3 per 11 kali min 2 per 11 min 2 per 11 dan 5 per 11, terus dikalikan dengan 4 dan 2. Ini menggunakan prinsip perkalian, yaitu baris di kali kolom. Jadi untuk X1 dan X2 itu nanti akan ada ini. Jadi pertama 3 per 11 dikali 4, yaitu 12 per 11 ditambah minus 2 per 11 dikali 2, 4 per 11. Setelah itu min 2 per 11 dikali 4, min 8 per 11 ditambah 5 per 2 dikali 2, yaitu jadi 10 per 11. Nah, setelah itu dijumlah-jumlahkan, ini jadi sama dengan, sikat dulu. Nah, setelah dapat ini bisa langsung dikurangkan, dijumlahin. Jadi ini 12 plus min 4 jadi 12 min 4, berarti menjadi 8 per 11. Terus untuk yang bawah berarti kan min 8 tambah 10, berarti jadi ya menjadi min 8 tambah 10, ini menjadi 2 per 11. Nah, sehingga didapat X1 X2 itu sama dengan 8 per 11, 2 per 11. Sehingga bisa disimpulkan bahwa X1 itu sama dengan 8 per 11 dan X2 nya sama dengan 2 per 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Cindy, Gladiva, Maura, dan Nirina. Di sini kami akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama ada matematika finance, matriks, optimasi bersyarat dan tanpa syarat, dan keseimbangan produksi. Saya sendiri akan menjelaskan tentang matematika finance. Dalam matematika finance ada fungsi eksponensial. Penjelasannya yaitu jika suatu bilangan A dikalikan dirinya sendiri sebanyak n kali, maka ditulis A kali A kali A sama dengan A pangkat n. Bilangan n ini disebut eksponen atau pangkat. Beberapa sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi A pangkat M ditambah N. Lalu sifat yang kedua yaitu ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurangin N. Yang ketiga ada A pangkat M dipangkatin N, maka menjadi A pangkat M dikali N. Dan seterusnya sampai ada 12 sifat eksponen. Fungsi eksponensial, bentuk fungsi pangkatnya yaitu E sama dengan Fx sama dengan Kx pangkat P. X ini variabel independen, Y-nya variabel dependen. Jika P sama dengan 1, maka F-nya fungsi linear. Jika P-nya itu atau si pangkatnya itu 2, maka F-nya itu fungsi kuadratik. Lalu ini ada kurvanya. Ada kurva P lebih besar dari 1. Jika P lebih besar dari 1, jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Lalu ada P sama dengan 1, maka ini akan lurus. Lalu ada P kurang dari 1. Jika P kurang dari 1 ini, kalau X-nya naik, Y-nya turun. Fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas atau fungsi di mana variabel bebasnya dipangkatkan dengan suatu konstanta. Jika eksponen dipandang sebagai variabel dalam fungsi, maka diperoleh fungsi eksponensial fx sama dengan k kali a pangkat x. A-nya itu lebih besar dari 0. Untuk k sama dengan 1, maka bentuk kurvanya seperti ini. Y sama dengan a pangkat x, A-nya lebih besar dari 1. Maka akan ke atas atau disebut dengan monotonically increasing. Ini tuh contohnya basis A lebih besar dari 1. Contohnya itu ada fx sama dengan 2 pangkat x. Lalu ada kurva yang kedua, ini dinamakan monotonically decreasing. Contohnya itu Y sama dengan AX, 0 kurang dari A dan A kurang dari 1. Contohnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 0,4 pangkat X. Ini tuh ada garis asimtot. Ini yang mau menuju ke X, tapi nggak melewati garis X. Lalu selanjutnya ada fungsi eksponensial dengan basis E. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, ada beberapa basis. Yang pertama itu ada basis 10 untuk kehidupan manusia, basis 2 yaitu listrik, elektronik, komputer, dan ada basis natural yang akan dibahas di sini. Basis lain yang dapat digunakan dalam fungsi eksponensial adalah basis bilangan irasional, E sama dengan 2,7182818284 dan seterusnya sampai habis. Dipakai untuk finance karena kaitannya dengan pertumbuhan populasi. Basis A dipilih sama dengan E bilangan natural sehingga diperoleh fungsi eksponensial natural, yaitu fungsinya fx sama dengan AE pangkat kx tambah c, di mana A bukan sama dengan 0 dan C-nya konstanta. Sifat-sifat fungsi eksponen. Yang pertama ada A pangkat X, yaitu sama dengan 1, untuk X sama dengan 0. A pangkat X lebih besar dari 0 untuk semua nilai X. Ketika X meningkat, nilai AX meningkat untuk A lebih besar 1 dan menurun untuk 0 kurang dari A dan A kurang dari 1. Sifat dasar persamaan eksponen, A pangkat X sama dengan A pangkat Y, maka X sama dengan Y. Lalu selanjutnya ada model bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal awal yang ditambah dengan bunga. Pendapatan bunga dari metode bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat setiap tahun karena modal awal meningkat setiap tahun.
Jika pokok P yang diinvestasikan pada tingkat bunga atau per tahun akan bernilai F setelah T tahun. F sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Jika dalam 1 tahun pokok dan bunga dibayarkan sebanyak M kali, maka akan bernilai Fn sama dengan P kurung buka 1 tambah I kurung tutup dikali M dikali N dibagi M. Fn itu jumlah pinjaman atau tabungan setelah N tahun atau future value. Lalu ada P yaitu jumlah sekarang atau present value. Lalu ada I yaitu tingkat bunga per tahun. Lalu ada M yaitu ada frekuensi pembayaran bunga dalam tahun. Lalu ada N yaitu jumlah tahun. Jika pokok dan bunga dibayar secara kontinu sepanjang tahun, yaitu M menjadi tak terhingga, maka diperoleh rumusnya yaitu F sama dengan P kali E pangkat I kali N. Kontinu pokok F yang diinvestasikan dengan bunga I per tahun akan bernilai F setelah N tahun, di mana E pangkat I kali N disebut dengan faktor diskon jika F sama dengan 1, I sama dengan 100%, N sama dengan 1, dan F sama dengan E. Lalu untuk contoh soalnya yaitu ada tentukan titik potong kurva eksponensial Y sama dengan negatif 200 ln dikali 1 tambah X negatif 20. Hitunglah F4 dan F8. Langkah pertama yaitu kita mencari titik potong pada sumbu X dengan cara mengenalkan Y dan mencari titik potong sumbu Y dengan cara mengenalkan X. Lalu kita nolkan saja Y-nya. 0 sama dengan negatif 200 ln 1 ditambah X negatif 20. Kita pindah ruaskan saja. Lalu kita turunin. Ini pindah menjadi pembagi. Lalu negatif 20 dibagi 200 yaitu negatif 0,1. Lalu ini ln-nya itu hilang menjadi E, yaitu E pangkat negatif 0,1. Lalu X sama dengan E pangkat negatif 0,1 sama dengan 0,9048. Lalu satunya pindah ruas menjadi negatif 1. X sama dengan negatif 0,095. Lalu conclusionnya, maka titik potong sumbu X ada pada ini X-nya negatif 0,095,0. Lalu titik potong pada sumbu Y, kita mengganti X ini menjadi 0. Jadi Y sama dengan negatif 200 ln 1 ditambah 0 negatif 20. Y sama dengan negatif 200 ln ini menjadi 0 dikali 0 negatif 20. Y sama dengan, karena negatif 200 dikali 0 sama dengan 0, maka sisa negatif 20 kita tulis saja. Lalu maka kesimpulannya yaitu sumbu Y ada pada 0, negatif 20.
Lalu selanjutnya kita mencari F4 dan F8. Yang nomor 2 yaitu F4. Kita pindahkan F4-nya itu di sini, di X. Y sama dengan negatif 200 ln 1 ditambah 4 negatif 20. Y sama dengan negatif 200 ln 5 negatif 20. Y sama dengan 200 negatif 200 ln 5 sama dengan 1,609 negatif 20. Y sama dengan negatif 200 dikali 1,609 yaitu negatif 321,8 dikurangin 20. Y hasilnya sama dengan negatif 341,8. Jadi titiknya yaitu ada pada titik X nya 4 dan Y nya yaitu negatif 341,8. Lalu mencari F8. Kita pindahkan saja X ini menjadi 8. Y sama dengan negatif 200 ln 1 ditambah 8 negatif 20. Y sama dengan negatif 200 ln 9 negatif 20. Y sama dengan negatif 200 ln 9 itu hasilnya sama dengan 2,197 negatif 20. Lalu maka hasilnya yaitu negatif 4399,4 dibagi dikurang negatif 20. Y sama dengan negatif 459,4. Maka titiknya ada pada X8, negatif 459,4. Lalu selanjutnya ada seorang pedagang menabung di bank dengan nominal 20 juta dengan bunga 5% per tahun. Berapa nilai setelah 3 tahun? Yang A yaitu dibayar per tahun, B dibayar per kuartal, C dimajemukan secara kontinu. Lalu jika dibayar per tahun, rumusnya yaitu F sama dengan P 1 ditambah I pangkat M. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja. F sama dengan 20 juta. Ini 20 juta. 1 ditambah I-nya itu 5%, maka dibagi 100 sama dengan 0,05. Pangkat M-nya itu adalah 3 tahun. Sama dengan 20 juta. Lalu ini hasilnya yaitu 1,1576. Lalu jika dikali, hasilnya sama dengan 23.152.500 jika dibayar per tahun. Jika dibayar per kuartal, maka M-nya sama dengan 4. Maka rumusnya yaitu sama dengan F P 1 ditambah I dibagi M pangkat M dikali N. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus. F sama dengan 20 juta 1 ditambah 0,05 dibagi 4 pangkat 4 dikali 3 sama dengan 20 juta.
ditambah 1 ditambah 0,0125, lalu ini dikali yaitu 12 sama dengan 20 juta. Jika ditambah sama dengan 1,0125 pangkat 12, hasilnya yaitu 20 juta dikali 1,1675, hasilnya sama dengan 23 juta. 23,215 juta. Ini hasilnya jika dibayar per kuartal. Lalu selanjutnya jika dimajemukkan secara kontinu, maka rumusnya yaitu F sama dengan PE dikali IN. Ini rumusnya. Lalu kita masukkan saja. F sama dengan 20 juta dikali E-nya itu sama dengan 2,718. Pangkatnya yaitu 0,05 kali 3 ya. Ini 0,05 I-nya, lalu N-nya 3, hasilnya yaitu sama dengan 0,15. Di sini saya tulis 0,15 sama dengan ini dipangkatin 20 juta dikali 1,16182, hasilnya sama dengan 23 juta, 236 400.